Lo tahu kan, Aderai, Deddy Corbuzier, mereka bisa begede itu ototnya karena jangan hanya fokus terhadap kemampuan teknikalnya aja. Itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Lo punya skills tapi lo gak punya ambisi, gak jadi apa-apa skills lo. Pelaut ulung itu tidak bisa dibilang dia pelaut ulung kalau dia berasal dari laut yang tenang. Pelaut ulung itu disebut pelaut ulung karena dia berasal dari lautan yang penuh badai, ombak yang besar. Di antara kalian pasti ada yang komen begini, kan orang miskin itu dari kecil udah menderita sampai dia dewasa masih miskin, pasti mentalnya lebih baja. Kok dia makin miskin ya? IQ itu sangat penting. Pertumbuhan otak kita itu juga sangat penting. Makanya gue setuju sama programnya Pak Prabowo di Makan Bergizi Gratis. Karena kenapa? Karena kalau anak-anak itu tidak tumbuh secara optimal otaknya, dia akan kesulitan untuk menyerap pelajaran. Dia susah berpikir. Dan gue ngelihat kondisi ini dengan mata kepala gue sendiri, guys. Jadi gue punya ponakan gue ini dari kecil hidupnya tuh susah. Makannya tuh nasi pakai garam. Sama kakak gue disekolahin ke pesantren. Terus masuklah dia kuliah di salah satu kampus negeri, ambil jurusan teknik sipil. Singkat cerita, dia minta berhenti kuliah. Alasannya kenapa? Karena gak kuat ngikut mata kuliahnya. Padahal ini anak gak neko-neko, guys. Jarang main, rajin dia belajar, tetapi dia gak kuat tuh untuk memahami kalkulus, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di kuliahnya. Dia minta selesai. Kenapa? Tapi setelah gue pikir-pikir, ini anak dulu masa kecilnya susah, makannya nasi doang sama garam. Dan itu bukan setahun 2 tahun, itu bertahun-tahun. Kalau kita lihat dari sisi fisik, ya tampilan fisiknya normal-normal aja, kayak orang pada umumnya. Tetapi kalau kita cek otaknya itu tidak tumbuh secara optimal. Otaknya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kenapa? Kurang gizi, kurang asupan. Sehingga susah dia untuk menyerap pelajaran-pelajaran itu. Jadi program MBG-nya Pak Prabowo itu bagus, guys. Memang hasilnya gak kelihatan sekarang. Hasilnya tuh akan kelihatan nanti bertahun-tahun, bahkan di atas 10 tahun baru kita bisa tahu. Jadi gue bilang IQ itu penting-penting gitu. Tetapi ternyata ada yang lebih penting daripada IQ. Lo pasti pernah dengar EQ, emotional quotient. Lo pasti pernah dengar SQ, spiritual quotient. Tetapi yang paling penting itu adalah adversity quotient. Apa itu adversity quotient? Kecerdasan untuk menghadapi kesulitan. Banyak orang tua khawatir ketika nilai anaknya tuh turun di matematika, di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, khawatir nih. Tetapi dia lupa untuk khawatir ketika anaknya itu tidak mampu bangkit dari kegagalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Gak khawatir dia. Padahal itu adalah faktor terpenting, salah satu yang terpenting yang ngebuat hidup seseorang itu, hidup kita itu bisa lebih baik ke depannya. Nah, hasil penelitian yang dikeluarkan oleh World Economic Forum di tahun 2024 yang lalu, dia ngebuat daftar skill yang paling dicari di perusahaan dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Ternyata reading, writing, mathematics ada di urutan ke-21. Ternyata perusahaan itu menilai technical skills itu bukan yang paling penting. Penting tuh, tapi bukan yang paling penting. Technical skills itu bisa dipelajari, tetapi yang dicari sama perusahaan menurut laporan WEF 2024 itu adalah resilience, flexibility, dan agility. Itu ada di urutan nomor 2. Nomor 1 analytical thinking. Nah, ini berkaitan lah, guys. Nah, resilience ini itu bertahan pada kondisi yang paling sulit. Bertahan ini bukan diem ya. Bertahan tapi terus melakukan sesuatu, berusaha mencari jalan keluar. Lo berusaha untuk mendapatkan apa yang lo cita-citakan, yang jadi target lo. Jadi nggak cuma diem bertahan doang di tempat kayak begini, enggak, tapi terus bergerak. Itu yang namanya resilience. Kedua, ada yang disebut dengan flexibility. Dunia berubah. 10 tahun lalu belum ada AI.
10 tahun lalu TikTok itu belum rame. 10 tahun lalu kendaraan listrik juga belum rame. Jadi kemampuan fleksibilitas ya untuk catch up dengan perkembangan zaman, keinginan orang, keinginan masyarakat atau siapapun itu dibutuhkan. Fleksibel dan agility, kemampuan kita untuk bergerak secara lincah. Karena kenapa tiga kemampuan ini dibutuhin? Karena ya lo tahu sendiri lah, kondisi itu berubah-berubah. Banyak masalahnya, banyak sulitnya. Banyak perusahaan gulung tikar itu ya karena dia punya karyawan yang tidak punya resilience, yang tidak punya fleksibilitas dan tidak agile. 3 hal ini yang jadi salah satu faktor penentu. Plus yang tadi gue bilang yang ada di urutan nomor 1 yaitu analytical thinking. Sehingga ketika lo punya kemampuan yang tadi 4 ini, analytical thinking, resilience, flexibility, agility, lo bisa menemukan solusi. Lo bisa tahu langkah selanjutnya itu apa. Dan ini adalah kombinasi dari otak yang optimal, IQ yang bagus, dan juga adversity quotient tadi, kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Jadi perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu butuhnya tuh yang seperti itu. Tetapi ironisnya kita semua itu jarang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah hal-hal yang demikian. Gimana cara survive, gimana cara memecahkan masalah, how to influence people, gimana cara negosiasi, gimana cara ngomong sama orang, gimana cara bernetworking sama orang, gimana cara public speaking di depan banyak orang. Jarang kita diajarkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini, dibutuhkan oleh dunia bisnis, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Yaitu tadi flexibility, resilience, agility, dan juga analytical thinking. Jadi kalau sekarang kita itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karir kita di situ-situ aja, bisnis kita ya kurang berkembang, bahkan lebih dari 10 tahun, belasan tahun gitu-gitu aja. Bisa jadi kita nggak punya 4 kemampuan ini. Coba lo cek. Nah, dari keempat kecerdasan yang tadi gue bilang, itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Itu saling melengkapi guys. Karena itulah yang dicari sama perusahaan. Dunia kerja, dunia bisnis itu butuh hal-hal yang seperti itu. Gila. Dunia ini makin hari makin susah. Jadi kalau lo gak punya adversity quotient, kecerdasan menghadapi persoalan, kemampuan bangkit dari kegagalan, selesai bos. Ini gue kasih unjuk lo ya. Riset LPEMFEBUI November 2025. Mereka sudah membaca sinyal putus asa di pasar kerja Indonesia. Gelombang putus asa yaitu mereka yang belum punya kerjaan dan menyerah mencari pekerjaan itu terus naik. Nih di tahun 2024 bulan Februari, jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa itu mengalami kenaikan 11%. Dari 1,6 juta jadi 1,8 juta sekian. Gila. Jadi kalau sekarang mungkin lo yang nonton video ini lo ngalamin itu juga, atau temen lo, saudara lo, kasih video ini ke dia, mungkin adversity quotient-nya terlupakan. Proporsinya ya kalau dibandingkan yang tadi 1,8 juta terhadap total penduduk usia kerja, usia produktif kita 218 juta orang, itu memang kecil. Tapi ini gak bisa dianggap remeh. Gak bisa. Sekarang gue kasih lo data lagi. Karena kita harus ngomong berbasis data kan. Jadi gue ngomong bukan ngarang-ngarang guys. Ada penelitiannya, ada risetnya. Nah, siapa yang paling rentan menyerah? Distribusi keputusasaan berdasarkan tingkat pendidikan. Pendidikan SD yang rendah itu 50% nyerah dia. Pendidikan menengah SMP SMA 37,5%. Pendidikan vokasi atau SMK itu 8%. Pendidikan tinggi yang lulus diploma S1, S2, S3 4,3% dari total 1,8 juta tadi. Jadi ternyata dari mereka semua ini 1,8 juta ini 60% penduduk yang putus asa, yang gak bekerja dan putus asa mencari kerja, itu 60%-nya tinggal di perkotaan. Sementara 40%-nya berada di
pedesaan. Tidak cuma hanya pemerintah guys yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang seperti ini. Kita juga bertanggung jawab. Jangan semuanya diserahkan ke pemerintah. Ya memang pemerintah banyak salahnya juga, iya. Tapi kita kan manusia, punya sifat sosial saling membantu. Jadi kalau ada temen lo yang begitu, lo kasih video gue biar dia tahu. Oh iya ya, ternyata gue ada kecerdasan atau kemampuan yang luput gue pelajari. Terus lo bilang lagi, wah di Indonesia kan lapangan pekerjaannya kurang, gak banyak. Bro, sekarang itu lo bisa dapat kerjaan di negara mana aja. Ada pekerjaan remote namanya. Lo buka aplikasi yang namanya Upwork. Lo buka aplikasi yang namanya Fastwork. Lo buka aplikasi yang namanya Fiverr. Lo buka aplikasi yang namanya atau website freelancer.com. Masih banyak website-website yang sejenis yang menawarkan pekerjaan remote. Gajinya juga bagus. Jadi kita itu bisa cari kerjaan di mana aja gitu. Kecerdasan lo untuk bangkit dari kesulitan, yaitu yang harus diasah terus menerus gitu. Jangan gengsi. Ini maunya dapat kerjaan yang gengsi-gengsi dulu. Abis lo kalau makan gengsi. Apa yang bisa lo kerjain saat ini, kerjainnya dulu. Kerjain sungguh-sungguh. Dengan niat yang tulus. Dengan ikhlas. Ada berita yang baru-baru ini viral. Ini ada berita lulusan terbaik IPK-nya 4. Tapi ditolak kerja di mana-mana. Bingung gak lo? Kok bisa? Orang pinter bukannya jadi rebutan. Kok bisa? Ternyata ijazah mentereng, kampus keren, bukan jaminan. Jadi lo kalau lo gak pinter-pinter amat, lo bukan dari kampus yang keren, lo bukan dari keluarga yang punya privilege, jangan berkecil hati dulu guys. Tetap punya tuh keyakinan bahwa lo bisa, minimal lebih baik. Gak usah takut, jalan terus bismillah, tapi tetap ada perhitungannya, tetap evaluasi, tetap improvement. Terus ada lagi riset menarik dari Angela Duckworth di Akademi Militer West Point. Jadi setiap tahun itu ada sekitar 120.000 orang yang apply ke West Point, sekolah militernya Amerika Serikat. Dan yang lulus itu, yang berhasil bertahan, itu angkanya kurang lebih 20%. Dan ternyata yang bertahan 20% itu adalah bukan orang-orang yang punya IQ paling tinggi. Orang yang bertahan di akademi militer paling sadis di dunia West Point itu adalah orang-orang yang punya resilience paling tinggi. Dan ini diperkuat oleh penelitian Angela Duckworth. Dia bikin grit scale namanya. Grit scale itu adalah skala kegigihan. Nah, itu ada 10 soal. Lo pilih salah satu yang paling sesuai sama lo. Jadi di dalam risetnya si Angela Duckworth ini, dia menemukan bahwa grit atau kegigihan itu tidak berhubungan langsung dengan IQ atau kekuatan fisik. Tetapi yang paling berhubungan itu adalah kemampuan resilience itu. Tentu ketika dia bertahan dia harus punya strategi kan. Strategi itu datangnya dari mana? Ya dari IQ yang baik. Dari analytical thinking yang baik. Yang bertahan adalah mereka yang punya skor grit tinggi. Kata si Angela Duckworth ini. Skor gritnya tinggi itu punya kemampuan untuk jatuh dan bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Nah terus gue kasih lagi lo riset. Riset dari Leadership IQ terhadap 20.000 karyawan baru menunjukkan bahwa 80% kegagalan perekrutan terjadi karena masalah sikap. Tahu gak lo apa aja sikap ini? Coachability, kemampuan untuk diajarin. Mungkin ada juga di sekitar kalian. Atau kalian nih, keras kepala, susah diajarin, susah dikasih tahu. Motivationnya rendah. Temperamen ternyata dikasih tahu emosi, tersinggung. Dikritik, tersinggung. Marah, dikritik. Besoknya gak datang lagi ke kantor. Jadi Angela Duckworth, Leadership IQ, sepakat bilang hasil penelitiannya, orang-orang yang susah bertahan, susah dapat kerjaan, susah karirnya naik, stuck, itu karena mereka tidak punya 4 kemampuan tadi. Ingat, flexibility, resilience, agility, dan analytical thinking. Nah, terus solusinya gimana? Supaya kita itu punya adversity quotient yang baik.
punya kecerdasan, bangkit dari kegagalan, mampu menghadapi kesulitan secara baik itu gimana caranya? Tidak ada cara lain selain berlatih. Lo tahu kan, Aderai, Deddy Corbuzier, badan mereka bisa begede itu ototnya karena dikasih beban, karena dilatih. Jadi kalau lo pengen adversity quotient lo atau kecerdasan bangkit dari kegagalan atau menghadapi kesulitan, lo pengen bagus kecerdasan lo yang itu, lo harus nikmatin setiap masalah yang ada. Karena kenapa? Pelaut ulung itu tidak bisa dibilang dia pelaut ulung kalau dia berasal dari laut yang tenang. Pelaut ulung itu disebut pelaut ulung karena dia berasal dari lautan yang penuh badai, ombak yang besar. Baru dia bisa dibilang pelaut ulung. Sama juga kita. Kalau kita kemampuan menyelesaikan masalah kita, problem solving kita, kemampuan bangkit dari kegagalan kita itu mau baik, ya kita harus terus latih. Jangan terlena, jangan terus-terusan ngeluh kalau ada masalah. Karena masalah itu pasti ada, guys. Masalah itu pasti ada sampai kita masuk ke liang kubur. Bahkan di dalam kubur pun kalau kelakuan kita minus, masalah juga. Ketemu malaikat rokit atid, ketemu malaikat mungkar dan nangkir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wah, digebuk lo sama malaikat mungkar dan nangkir lo. Jadi masalahnya dari dunia sampai akhirat ada terus. Coba gimana caranya kita bereaksi terhadap masalah itu? Gimana cara kita mengelola masalah itu? Karena masalah itu tidak akan selesai. Masalah itu akan terus ada. Jadi terima. Nah ini gue kasih himbauan, guys. Untuk kita yang sudah jadi orang tua atau calon orang tua, kita harus benar-benar nih ngedidik anak kita. Jangan hanya fokus terhadap kemampuan teknikalnya aja. Itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu adversity quotient tadi. Kecerdasan menghadapi kesulitan, kemampuan bangkit dari kegagalan. Pertama apa? Biarkan anak itu jatuh. Biarkan anak itu melakukan segala sesuatunya yang sudah dia bisa lakukan. Kalau dia udah bisa makan sendiri, biarin dia makan sendiri, biarin berantakan. Kalau dia udah bisa pakai baju sendiri, biarin dia pakai baju sendiri. Biarin dia pakai sepatu sendiri, jangan dibantuin. Kalau dia udah bisa, cebok, suruh dia cebok sendiri. Kita kasih tahu caranya seperti apa. Kalau kita sebagai orang tua seperti itu, ya anak itu tidak terlatih sejak kecil untuk ngatasin kesulitan. Dia nggak terlatih karena terus-terusan diajarin di kepalanya dia. Ada orang tua gua nih, ada mak bapak gua nih, ada saudara gua nih yang bantuin gua. Jangan, tapi tetap harus diawasi. Kita sebagai orang tua, jangan terlalu sering memuji anak kita. Tahu gak kenapa? Nanti dia merasa bahwa itu sudah cukup. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah bagus. Padahal sebenarnya masih ada ruang improvisasi dari situ. Jadi jangan selalu puji hasilnya, puji prosesnya. Wah, ayah suka nih lihat usaha kamu, pantang menyerah. Terus ya, kamu berusaha ya, jangan nyerah ya, berjuang terus. Itu yang harus dikatakan sama anak, supaya dia terus improvisasi, memperbaiki apa yang sudah ada. Nah di Indonesia ini orang mau jadi orang tua nggak ada kursusnya, nggak ada pendidikannya. Padahal pendidikan yang paling penting buat anak pertama kali yaitu pendidikan dari orang tuanya di rumah. Nah ini adalah gagasan gue untuk Kementerian Agama, khususnya untuk KUA. Jangan cuma bikin joget sakinah doang. Harus ada pelatihan yang betul-betul intensif untuk ngasih tahu mereka, ngelatih mereka, calon-calon pasutri yang mau nikah ini cara ngedidik anak. Gue tahu sekarang sudah ada pembekalan, tapi pembekalan yang sekarang itu nggak cukup ngebahas itu semua. Nah KUA sebagai salah satu komponen dari pemerintah yang langsung menangani hal-hal yang demikian, itu tolong dong dibuat pelatihan yang betul-betul intensif. Kasih ujiannya supaya kita punya generasi yang betul-betul terdidik, generasi yang punya mental baja, bukan generasi stroberi. Itu harus dilakuin. Jangan hanya bikin tepuk sakinah doang, bikin pelatihan pranikah, terutama cara ngedidik anak. Karena itu paling penting. Pendidikan paling penting itu ada di orang tuanya. Di 5 tahun pertama, di usia golden age anak. Nah gue kasih
tahu satu hal lagi nih guys. Ada 3 hal yang membuat seseorang itu sukses. Pertama, skills. IQ tadi, technical skills tadi yang gue bilang. Kedua, ambisi. Lo punya skills tapi lo gak punya ambisi, gak jadi apa-apa skills lo. Nah yang ketiga, yang paling penting, yang kita tidak bisa pegang, yaitu faktor luck, keberuntungan. Ya, terus gimana bro kalau gue gak punya faktor luck bro? Nah, dari pengalaman gue nih, dari pengalaman orang terdekat gue yang memang udah sukses, dari dia gak punya apa-apa, susah banget, gak punya privilege sampai betul-betul sukses. Jadi perbaiki itu hubungan lo dengan Tuhan, hubungan lo dengan sesamanya gitu. Di antara kalian pasti ada yang komen begini, kan orang miskin itu dari kecil udah menderita sampai dia dewasa masih miskin, pasti mentalnya lebih baja, kok dia makin miskin ya? Nah itulah yang disebut dengan poverty trap. Penyebabnya itu banyak guys. Apakah takdir? Apakah dimiskinkan secara struktural oleh sistem kita, oleh elit global? Apakah memang orang yang gak mau bertumbuh atau yang lain? Nah kalau kalian pengen gua bahas itu, komen di bawah, likes-nya, komennya, atau views-nya sampai 50.000 video ini, gua akan bikin. Semoga video ini kasih kita insight dan manfaat, dan pastinya semoga bisa menambah volume otak kita semua. Itu saja dari gua. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung atau lainnya. Jangan lupa komen, like, subscribe channel Volume Otak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.